Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube KKN IKDR 93 IAIN Kudus. Kali ini bersama Kak Tia akan menyampaikan tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Yang akan kita bahas yaitu ada 3 sub pembahasan. Yang pertama yaitu mobilitas sosial, yang kedua yaitu keberagaman masyarakat Indonesia, dan yang ketiga yaitu konflik dan integrasi sosial dalam kehidupan sosial. Yang pertama yaitu mobilitas sosial. Apa sih itu pengertian mobilitas sosial? Mobilitas sosial sendiri berasal dari kata mobilis yang berarti mudah dipindah atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan sosial yaitu individu atau kelompok sosial dalam kelompok sosial tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial yaitu perpindahan individu atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya. Bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial sendiri terbagi menjadi 2, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal yaitu dibagi menjadi 2, vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Contohnya yang vertikal ke atas yaitu ada seorang pegawai biasa yang mengalami peningkatan status kedudukannya dalam perusahaannya menjadi seorang manajer, maka dia mengalami namanya mobilitas vertikal ke atas. Sedangkan mobilitas vertikal ke bawah, contohnya saja seperti ada seorang manajer yang turun pangkatnya menjadi seorang karyawan biasa. Yang kedua yaitu mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal sendiri yaitu peralihan individu sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang sederajat. Seperti ada Bapak Budi yang menjadi seorang kepala desa di desa A, lalu karena sesuatu hal beliau pindah, maka dia akan menjadi kepala desa di suatu daerah tersebut. Maka Bapak Budi tersebut mengalami yang namanya mobilitas horizontal. Yang selanjutnya yaitu faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong sendiri yaitu yang pertama ada faktor struktural yang meliputi pekerjaan, tingkat kelahiran, dan sistem ekonomi. Yang kedua, faktor individu, yaitu dari mulai faktor keberuntungan, keterbukaan terhadap mobilitas sosial, dan yang selanjutnya yaitu perbedaan kemampuan. Yang ketiga yaitu faktor sosial, meliputi pernikahan, memanfaatkan kemajuan teknologi yang sedang ada saat ini, dan kesetaraan dalam memperoleh kependidikan. Faktor yang keempat yaitu faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap mobilitas sosial. Di mana di suatu daerah jika suatu keluarga mengalami kekurangan pada ekonominya, maka akan mencari pekerjaan ke wilayah yang lainnya, maka akan terjadi yang namanya mobilitas sosial. Yang kelima yaitu faktor politik. Dan yang keenam yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan mudah diakses oleh banyak masyarakat, maka mobilitas sosial juga akan mudah untuk bertingkat. Dan selanjutnya yaitu faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan, dan yang kedua adalah diskriminasi. Di mana kemiskinan ini sangat menghambat mobilitas sosial, di mana seseorang jika ingin menaikkan status sosialnya, maka mereka harus bekerja keras. Dan yang selanjutnya yaitu diskriminasi. Diskriminasi ini perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, dan agama, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu saluran-saluran mobilitas sosial. Adapun saluran-saluran dari mobilitas sosial yaitu pertama, pendidikan, yang kedua, organisasi politik, yang ketiga, organisasi ekonomi, dan yang keempat adalah organisasi profesi. Yang selanjutnya yaitu dampak dari mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif adanya mobilitas sosial, yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju atau mengalami peningkatan dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu mempercepat tingkat perubahan, dan yang ketiga meningkatkan integrasi sosial. Adapun dampak negatif dari mobilitas sosial, terjadi konflik karena setiap orang atau setiap individu baik kelompok dan sebagainya pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Dan yang selanjutnya yaitu adalah gangguan psikologis. Yang poin kedua yaitu atau subbab kedua yaitu keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah pluralisme.
sih itu pluralisme? Pluralisme yaitu sikap menerima elemen luar dari kelompok lainnya. Dan yang kedua yaitu multikultural. Multikultural sendiri dari dua kata. Yang pertama yaitu multi yang berarti banyak dan kultural yang berarti kebudayaan. Jadi multikultural adalah sekelompok orang atau masyarakat yang memiliki banyak kebudayaan. Adapun keberagaman masyarakat Indonesia yang ada yang pertama yaitu perbedaan agama. Perbedaan agama di Indonesia terbagi menjadi 6. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, agama Kristen Protestan. Yang ketiga, agama Kristen Katolik. Yang keempat, agama Hindu. Yang kelima, agama Buddha. Yang keenam, agama Konghucu. Agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang menjadi agama mayoritas di Indonesia. Agama Islam tempat ibadahnya yaitu masjid, kitabnya, kitab suci Al-Quran, hari rayanya, Idul Fitri, Idul Adha, Muharram Asyura, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, dan sebagainya. Yang kedua yaitu agama Kristen Protestan. Tempat ibadahnya yaitu gereja, kitabnya, kitab Injil, hari raya besarnya, Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang ketiga yaitu agama Kristen Katolik. Tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya Injil, hari rayanya Natal, Jumat, dan sebagainya. Yang keempat yaitu agama Hindu. Tempat ibadahnya pura, kitab sucinya kitab Weda, hari rayanya Nyepi, Saraswati, Wesi, Galungan, dan Kuningan. Yang kelima yaitu agama Buddha. Tempat ibadahnya yaitu wihara, kitab sucinya Tripitaka, hari rayanya Waisak dan Katina. Yang keenam yaitu agama Konghucu. Tempat ibadahnya yaitu kelenteng, kitab sucinya Wuching dan Xinghu, dan hari besarnya yaitu Imlek. Yang kedua yaitu perbedaan budaya. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat di Indonesia antara lain. Yang pertama yaitu perbedaan letak wilayah. Perbedaan letak wilayah merupakan kondisi alam sebuah daerah yang berpengaruh besar terhadap budaya yang dihasilkan oleh masyarakat. Contohnya, model rumah panggung merupakan budaya dari daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, berbeda dengan rumah yang berada di daerah Jawa. Yang kedua yaitu perbedaan agama dan keyakinan. Contohnya, agama Hindu dan Buddha meninggalkan hasil kebudayaan patung dan relief, sedangkan agama Islam hasil seni bangunannya yaitu ukiran kaligrafi dan bangunan masjid. Yang ketiga yaitu perbedaan suku bangsa, adapun tabelnya sebagai berikut. Berikut ini yaitu nama suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, Aceh, Gayo, Alas, dan Simuela berasal dari Nagro Aceh Darussalam. Yang kedua, Batak dan Nias berasal dari Sumatera Utara. Yang ketiga, Minangkabau dan Mentawai dari Sumatera Barat. Yang keempat, Melayu dan Sakai berasal dari Riau. Yang kelima yaitu Melayu Kubu Palembang berasal dari Jambi, Sumatera Selatan. Yang keenam, Melayu Rejang Engganu berasal dari Bengkulu. Yang ketujuh yaitu Bangka Belitung berasal dari Bangka Belitung. Yang kedelapan, Lampung Jawa Melayu berasal dari Lampung. Yang kesembilan, Sunda dan Betawi berasal dari DKI Jakarta. Yang ke-10, Sunda dan Baduy berasal dari Banten dan Jawa Barat. Yang ke-11 yaitu Jawa berasal dari DIY dan Jawa Tengah. Yang ke-12 yaitu Jawa, Madura, Tangerang berasal dari Jawa Timur. Yang ke-13 Bali berasal dari Bali, dan sebagainya. Ini merupakan suku yang berada di bangsa Indonesia, dapat disimak dari tabel yang sudah tersedia. Yang keempat yaitu perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan keberagaman yang terjadi di masyarakat Indonesia di mana sektor ekonomi sangat berpengaruh terhadap mobilitas sosial. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi keberagaman budaya. Yang pertama yaitu sebagai daya tarik bagi bangsa asing. Yang kedua yaitu tertanamnya sikap toleransi, di mana di Indonesia sudah ditanamkan dalam semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang ketiga yaitu mengembangkan kebudayaan nasional. Yang selanjutnya yaitu saling melengkapi hasil budaya. Dan yang terakhir yaitu mendorong inovasi kebudayaan yang ada di Indonesia. Adapun subbab yang ketiga yang akan kita bahas yaitu konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Yang pertama yaitu konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Apa sih itu konflik?
Pengertian konflik yaitu pertentangan atau percekcokan atau juga perselisihan antara individu maupun antar kelompok. Faktor-faktor penyebab konflik diantaranya yang pertama yaitu memiliki perbedaan pandangan, karena setiap orang pasti memiliki perbedaan pandangan masing-masing. Yang kedua yaitu saling bergantung. Yang ketiga, masalah komunikasi antar individu maupun antar kelompok. Dan yang selanjutnya yaitu adanya struktur organisasi yang berbeda. Dan yang selanjutnya yaitu perbedaan sifat manusia. Yang selanjutnya yaitu macam-macam konflik sosial. Adapun macam-macam konflik sosial yang pertama yaitu konflik sosial antar individu, yang kedua konflik sosial antar kelompok, yang ketiga konflik sosial antar negara, dan yang keempat konflik sosial antar partai politik, dan yang terakhir yaitu konflik sosial antar rasial. Yang selanjutnya yaitu akibat-akibat konflik. Adapun akibat-akibat konflik dibagi menjadi dua, yaitu akibat negatif dan akibat positif. Akibat negatif yang pertama yaitu meningkatkan solidaritas, yang mana antar kelompok ini pasti memiliki kesulitan tersendiri. Dan yang kedua yaitu keretakan hubungan antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Yang ketiga yaitu kerusakan harta benda, bahkan juga kehilangan nyawa. Dan yang keempat, perubahan kepribadian pada individu yang menimbulkan sifat dendam dan benci kepada kelompok tersebut. Adapun dampak positif akibat konflik yang pertama yaitu menuntaskan masalah-masalah yang terjadi, dan yang kedua sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat, dan yang ketiga yaitu dapat menghidupkan norma-norma yang baru. Materi yang selanjutnya yaitu cara menangani konflik. Bagaimana cara menangani konflik? Yang pertama yaitu dengan cara menghindar, yang kedua memaksakan kehendak, dan yang ketiga menyesuaikan kepada keinginan orang tersebut, dan yang terakhir yaitu tawar-menawar agar terjadi musyawarah antara kelompok sehingga dapat menangani konflik yang sudah terjadi. Materi yang selanjutnya yaitu yang kedua, integrasi sosial. Apa sih itu integrasi sosial? Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga membentuk satu kesatuan. Adapun bentuk-bentuk integrasi sosial ada tiga. Yang pertama, integrasi normatif, yang kedua integrasi fungsional, dan yang ketiga integrasi koersif. Integrasi normatif ini terjadi karena adanya akibat norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua yaitu integrasi fungsional. Ini terjadi karena sebagai bentuk dari akibat adanya fungsi-fungsi tatanan sosial yang berada di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu integrasi koersif. Ini merupakan integrasi yang dilakukan dengan cara pemaksaan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong dan penghambat integrasi sosial. Yang pertama kita bahas yaitu faktor pendorong integrasi sosial. Adapun faktor pendorong integrasi sosial yang pertama yaitu adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda, di mana sudah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai budaya dan beraneka ragam, sehingga kita harus memiliki sikap toleransi. Yang kedua yaitu kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, dan yang ketiga adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Dan yang selanjutnya yaitu adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Dan yang selanjutnya adanya kesamaan antara unsur-unsur kebudayaan. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu adanya perkawinan campur. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat integrasi sosial. Adapun faktor penghambat integrasi sosial yang pertama yaitu persaingan yang tidak sehat. Adanya persaingan tidak sehat ini mengakibatkan menjadi faktor penghambat integrasi sosial. Yang kedua yaitu fanatisme ras, etnis, budaya, agama, dan bangsa yang berlebihan. Dan yang ketiga yaitu rendahnya sikap toleransi dan dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana di Indonesia sendiri kita memerlukan sikap toleransi yang baik agar terjadi keadaan masyarakat yang baik juga. Dan yang selanjutnya yaitu konflik yang berkepanjangan. Yang selanjutnya yaitu kecemburuan sosial, dan yang terakhir yaitu diskriminasi sosial.
Sekian yang dapat kakak jelaskan dan kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, simak terus penjelasan dari channel kita yaitu KKN IKDR 93 IAIN Kudus. Jangan lupa like. Jika belum paham silahkan komen di bawah ini dan juga subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.